Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Informatika C, mata kuliah jaringan komputer dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut akan membawakan pembahasan materi mengenai sistem operasi jaringan, yaitu mikrotik. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Pertama, Rafli Apriliana dengan NPM 1906067. Kedua, Arbi Yuan Aspahani dengan NPM 1906118. Yang ketiga, Dwi Isyandi dengan NPM 1906119. Dan yang keempat, Novita Fitri dengan NPM 1906073. Dari materi pembahasan akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan mikrotik, yang kedua instalasi mikrotik, ketiga konfigurasi dasar DHCP, dan yang keempat firewall dan pemblokiran. Mikrotik merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan. Sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misalnya untuk membangun sistem jaringan komputer skala kecil maupun besar. Mikrotik berbeda dengan router. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Sementara itu, mikrotik adalah sistem operasi yang termasuk dalam open source system, namun bukan berarti termasuk software gratis. Fungsi mikrotik diantaranya yang pertama, untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proksi di mikrotik, sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Yang kedua, untuk mengatur dan konfigurasi LAN menggunakan PC mikrotik router OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. Ketiga, adanya pengaturan jaringan internet yang dapat dilakukan secara terpusat, sehingga memudahkan admin dalam mengelola. Yang keempat, sebagai billing hotspot yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Kelima, dapat digunakan untuk pembuatan PPPoE server. Dan yang keenam, mampu memisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Terdapat dua jenis mikrotik. Yang pertama, mikrotik router OS. Mikrotik router OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang mampu menjadikan komputer biasa yang mampu menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy server, dan lainnya. Karena sangat mudah digunakan, banyak orang menggunakan sistem operasi ini untuk membangun router mereka. Yang kedua, mikrotik router board. Sebuah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board diinstal sistem operasi mikrotik router OS. Meski berbentuk perangkat keras, namun router board berukuran sangat kecil dan praktis. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara instalasi mikrotik. Pertama-tama, kita buka virtual box-nya, kemudian buat virtual mesin yang baru untuk mikrotik OS-nya, pilih new, kasih nama mikrotik OS atau sesuai keinginan kita. Untuk tipenya, pilih other, dan versinya pilih other juga. Lalu klik lanjut, tentukan ukuran memorinya, lalu klik lanjut, lalu pilih buat virtual harddisknya, kemudian untuk tipe harddisknya pilih PDI, lalu klik lanjut. Untuk lokasi harddisknya pilih yang dinamis supaya otomatis. Kemudian untuk lokasi virtual mesinnya
mau disimpan di mana sesuai keinginan kita. Kita masuk ke pengaturan. Atur stroke-nya, pilih empty, masukkan ISO mikrotik OS-nya. Kemudian kita atur network-nya. Di sini kita memakai dua adapter. Adapter pertama, adapter yang terhubung ke internet. Aktifkan dulu, lalu pilih Bridge Adapter. Namanya tentukan. Klik Advance, masuk ke mode Allow. Untuk adapter 2-nya, supaya terhubung ke laptop, ke jaringan lokal, dipilih Host Only, kemudian klik OK. Setelah settingan sudah diatur, kita install Mikrotik OS-nya dengan mengklik Start atau mulai. Kita tunggu beberapa saat. Untuk tampilan awalannya akan seperti ini. Kita install semua paket di sini agar kita bisa men-setting apa yang akan ada di Mikrotik. Pilih A yang ada di keyboard, kemudian kita install, pilih I, lalu pilih Y, lalu pilih Y lagi. Tunggu beberapa saat karena proses instalasi sedang berjalan. Nah, setelah tampilannya begini, jangan dulu di-enter. Kalau di-enter akan langsung kembali ke halaman awal. Jadi, kita harus klik icon CD, kemudian klik kanan, checklist Mikrotik OS-nya. Lalu langsung enter dan ditunggu. Do you want, kita klik N saja lalu enter. Untuk loginnya kita default menggunakan admin dan passwordnya kita kosongkan saja. Maka tampilan awal Mikrotik OS seperti ini. Selanjutnya kita buka Winbox. Lalu kita koneksikan. Di sini bisa kalian lihat terdapat peringatan lisensi. Jika kalian punya lisensinya, buka menu sistem, kemudian pilih lisensi. Di sini kita pilih import key. Kemudian kalian cari key yang kalian miliki.
Nah, setelah kita membuka, kita masuk ke new terminal. Kita masukkan interface print. Setelah masuk interface print, kita enter. Kita masukkan atau inputkan kembali interface set 0 name sama dengan internet. Kita enter. Kita masukkan kembali interface set 1 name sama dengan lokal. Nah, kita enter kembali. Setelah kita enter, kita masukkan lagi interface print. Kita enter kembali. Kita inputkan IP address address sama dengan 192.168.1.2/24. Setelah itu kita enter. Kita masukkan internet. Kita enter. Kita masukkan IP yang kedua, yaitu IP address sama dengan 192.168.2.1/24. Kita enter. Kita masukkan lokal. Setelah itu kita masukkan IP address print. Nah, setelah itu kita masukkan kembali IP DHCP min server set up. Kita enter. Setelah itu kita masukkan kembali internet. Nah, kita bisa melihat DHCP address atau IP DHCP-nya dan juga gateway for DHCP. Nah, address-nya, IP address-nya sudah ada. Kita masukkan kembali DNS Google. .8.8.8.8. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita enter kembali, kita masukkan IP root add gateway sama dengan 192.168.1.1. Kita enter. Kita inputkan kembali IP firewall NAT add chain sama dengan src NAT out min interface sama dengan internet action masquerade. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jadi di sini chain src NAT dan out interface sama dengan internet, action sama dengan masquerade. Nah, jadi di sini DHCP-nya sudah on atau sudah disetting.
Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman jaringan internet. Firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok api inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Terdapat dua jenis firewall. Yang pertama, firewall berbasis hardware, yaitu peranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Yang kedua, firewall berbasis software, diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dan antivirus. Fungsi dari firewall diantaranya melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotorisasi, blok pesan yang tidak diinginkan, blok konten yang tak diinginkan, membuat game online lebih aman dan nyaman, dan monitor bandwidth. Simulasi selanjutnya yaitu mengenai firewall dan blokir. Langkah pertama, kalian ketikkan IP address print untuk mengetahui interface. Di sini menggunakan interface dari internet. Jika sudah mengetahuinya, lalu kalian masuk ke menu IP dan firewall. Di sini kalian masuk ke layer 7 protokol, lalu klik tambah dan masukkan nama website yang akan diblokir. Misalkan di sini saya masukkan Facebook, lalu websitenya yaitu www.facebook.com. Jika sudah, lalu klik OK. Kita tambah lagi, misalkan Instagram, dan masukkan juga website dari Instagram tersebut, yaitu www.instagram.com. Jika sudah, kalian klik OK lagi. Selanjutnya, jika sudah terdaftar, pindah ke tab Filter Rules. Lalu klik ikon tambah dan di tab General kalian chain-nya pilih forward dan RSC address kalian isikan network dari interface yang akan kalian pakai. Di sini yaitu 192.168.1.0. Jika sudah, lalu masuk ke menu Advanced dan untuk layer 7 protokolnya kalian pilih Facebook. Jika sudah, lalu masuk ke tab Action dan di tab Action pilih Drop. Jika semuanya sudah, lalu klik OK. Lakukan juga hal yang sama untuk Instagram. Klik ikon tambah, lalu General dan chainnya tetap forward, RSC addressnya tetap sama. Di sini menggunakan interface internet dan di menu Advanced juga di layer 7 protokol masukkan Instagram dan actionnya Drop. Lalu klik OK. Nah, di sini Facebook dan Instagram sudah terdaftar di Filter Rules, jadi sudah terblokir. Fitur firewall yang digunakan ada dua, yaitu Filter Rules. Digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan, identik dengan accept atau drop. Yang kedua, layer 7 protokol. Digunakan untuk menambahkan website yang akan dikonfigurasi oleh filter rules. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.